Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan baru kali ini terjadi banjir pada bulan Februari 2025. Nah, ini mengingatkan kita betapa seriusnya masalah ini, sehingga banjir itu dapat mengancam pemukiman warga, merusak ekonomi, serta infrastruktur, serta dapat mengakibatkan korban jiwa. Secara nasional, banjir adalah salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia. BNPB menyatakan bahwa banjir dan tanah longsor mendominasi kejadian di Indonesia setiap tahun. Pada tahun 2023, banjir menyumbang persentase kejadian bencana yang tertinggi. Adapun beberapa faktor di antara lain yaitu curah hujan yang tinggi. Indonesia memiliki iklim tropis yang tinggi, terutama pada saat musim hujan. Yang kedua, perubahan tata guna lahan, di mana konversi hutan menjadi pemukiman, perindustrian, dan ini menyebabkan pengurangan daerah resapan air. Yang ketiga yaitu kerusakan daerah aliran sungai, sedimentasi, pendangkalan, dan penyempitan sungai akibat aktivitas manusia memperburuk kapasitas sungai dan penampungan air. Yang keempat, pemukiman di bantaran sungai. Banyaknya pemukiman di bantaran sungai yang mempersempit aliran dan meningkatkan risikonya banjir. Yang kelima yaitu sistem drainase yang tidak memadai, di mana drainase yang buruk atau tersumbatnya penghambatan aliran ke sungai. Di tingkat internasional, banjir juga menjadi isu global yang semakin dipaparkan oleh perubahan iklim, peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan ekstrim, kenaikan permukaan air laut, serta pencairan glaster akibat pemanasan global berkontribusi pada risiko banjir yang lebih besar dari berbagai belahan dunia. Data ini diperoleh dari IPCC, yaitu Intergovernmental Panel of Climate Change, menunjukkan bahwa kejadian cuaca ekstrim termasuk banjir diperkirakan akan meningkat di masa depan. Negara-negara dengan dataran rendah padat penduduk seperti Bangladesh, Belanda, dan beberapa negara di Asia Tenggara sangat rentan terhadap dampak ini. Nah, mengapa banjir terjadi di Maros? Kita analisis lebih mendalam. Adapun faktor utama yaitu karena curah hujan yang ekstrim. Maros sering mengalami hujan dengan durasi panjang dan intensitas yang sangat tinggi. Ini berarti volume air yang turun sangat besar dalam waktu singkat, melebihi kapasitas tanah untuk menyerap air dan sistematis drainase untuk mengalirkannya. Yang kedua, degradasi daerah aliran sungai. Deforestasi di hulu sungai menyebabkan erosi tanah yang parah. Sedimen dari erosi ini mengendap di hilir, membuat sungai semakin dangkal dan mengurangi kemampuannya menampung air. Perubahan penggunaan lahan di hulu dengan tengah DAS Sungai Maros mempercepat permasalahan ini. Yang ketiga, sistem drainase yang tidak memadai. Banyaknya saluran drainase di Maros yang sempit, dangkal, dan sering tersumbat sampah akibat air hujan mengalir lancar dan menyebabkan genangan di pemukiman. Yang keempat yaitu perubahan tata ruang dan pembangunan permukiman. Pembangunan yang masif di area-area yang dulunya berfungsi sebagai resapan air alami atau rawa mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Nah, dari semua penyebab itu, pendangkalan dan penyempitan sungai adalah penyebab prioritas utama yang memperparah banjir di Maros. Meskipun hujan deras adalah pemicu, dampaknya menjadi lebih parah saat sungai itu tidak mampu mengalirkan air dengan baik. Sungai yang dangkal, sempit, dan akan lebih meluap
bahkan dengan volume hujan yang sama, terutama karena diperparah oleh akumulasi sedimen dan sampah. Untuk mengatasi masalah ini, normalisasi sungai melalui pengerukan dan pelebaran adalah solusi yang paling efektif dan mendesak. Ini akan langsung mengembalikan kapasitas sungai. Selain itu, ada pun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah perbaikan sistem drainase perkotaan. Yang kedua adalah penataan kembali bantaran sungai dan jika perlu, relokasikan pemukiman yang berisiko. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah penyumbatan. Yang keempat yaitu rehabilitas dan konservasi DHS hulu untuk mengurangi erosi dan meningkatkan peresapan air. Adapun tujuan dan harapan dengan fokus pada normalisasi sungai dan perbaikan drainase, tujuannya adalah menurunkan frekuensi dan intensitas banjir, melindungi aset, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memulihkan ekosistem sungai, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Maros. Penanganan banjir ini memerlukan kerjasama kuat dari pemerintah dan masyarakat.